siang, Ibu. Oke. Saya tunggu 4 menit lagi ya. 1:50 kita mulai ya. Oke. Baik, Ibu. Oke, baik, kita mulai kuliah hari ini ya. Izinkan saya matiin video supaya lancar. Oke, jadi hari ini kita lanjut dengan portal bidang seperti yang sudah di kuliah minggu lalu ya. Soalnya pastinya kalau untuk ujian portalnya paling 2 member, tetapi portal portal bidang itu lebih sering ada kakinya paling sedikit 2 lah gitu ya. Ya, ini cuma untuk pengetahuan aja gitu ya. Nah, oke, ada soal seperti ini.
Ini kita lihat memang sudah dibuat membernya ada dua, joinnya 1, 2, 3, satu jepit, satu sendi. Bedanya dengan yang minggu lalu di sini ada pernya ya. Ini diketahuinya ada E-nya pasti sama, yang modulus elastisitas bahannya sama, diketahuinya pasti ada A-nya dalam berapa I, begitu ya. Kemudian diketahui juga pernya. Oh, pairnya ada dua ya, sebentar. Iya, betul. Pairnya ada K1 dan K2, yang satu translasi, yang satu rotasi. Yang diminta adalah, oh, kalau ini diminta semuanya, kalau diminta ke semuanya nanti harus dibuat ya. Tapi kalau cuma diminta, katakanlah diagram momen lintang dan normal saja, atau start dengan menghitung deformasi saja, itu boleh cuma sebagian matriks kekakuan struktur yang dibuat ya. Nah, pertama tadi kita udah setuju dua member ya. Dua member seperti ini. Kalau member duanya pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti minggu lalu sudah dijelaskan. Kalau untuk plane frame untuk portal bidang itu uh, joint displacement index-nya 1 yang dalam arah memanjang sumbu member, 2 tegak lurus sumbu member, 3 ini adalah menunjukkan arah yang menuju kita tegak lurus apa sumbu Z ya, dalam arah sumbu Z menuju kita ini adalah yang rotasi ya, sehingga momennya ada di bidang di hadapan kita gitu ya, atau katakanlah bidang XY-nya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan member nomor satunya? Ini bisa juga kalian gambarkan seperti ini karena cuma dua member ya. Bisa juga sekalian aja dibuatin tabel ya, tabel member, join, area, panjang, EI, CX, CY gitu ya. Nah, di sini waktu saya memberikan soal ini adalah untuk ujian. Saya sendiri nggak ngeh gitu ya, karena saya selalu mikirnya uh, maunya saya tuh beban ini yang mendikte saya punya I dan apa saya punya J dan K. Jadi saya J-nya 2, K-nya 1. Tapi ternyata waktu ujian itu banyak juga mahasiswa yang memilih J-nya 1, K-nya 2. Itu ya. Jadi kalau saya 2, 1. Sehingga di join 2 itu 1, 2, 3, di join 1, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau memilih JK-nya 1, 2 itu pasti 1, 2, 3-nya di 1, 4, 5, 6-nya di 2. Arahnya juga nggak seperti ini, arahnya selalu yang pertama atau dan yang keempat sepanjang sumbu member, yang kedua dan yang kelima tegak lurus, yang keenam baru yang tegak lurus bidang. Gitu. Kalian bisa mengerti maksud saya ya. Jadi saat ini saya memilih 2, 1 gitu ya. Nah, kalau yang member nomor 2 otomatis 2, 3 ya. Nah, kemudian areanya diketahui A dan 2A. Panjangnya kalau dilihat dari soalnya ini 0,6, 0,8 berarti di sini L. Ya, yang ini juga 0,6 tambah 0,4 berarti L dan L. Ini panjangnya dua-duanya L. EI-nya diketahui, yang satu EI, yang dua EI. CX, CY tinggal dihitung pakai rumusnya ya, pakai rumus yang CX sama dengan XK min XJ dibagi L, Y sama dengan YK min YJ dibagi L. Bisa semua mencari CX dan CY? Saya minta ada jawabannya nih, sekalian mengetes tidur apa bangun. Bisa Ibu. Bisa ya. CX, CY sudah pernah dilakukan di
plain truss. Sorry. Kalau sudah, bagian SKM-nya selesai. Kita lanjut ke SKS. Nah, SKS-nya juga sama. Kita cuma deal dengan 1, 2, 3. 1 horizontal, 2 vertikal, 3 rotasi tegak lurus bidang. Gitu ya. Nah, dari kiri ke kanan, selesai satu titik, kita mulai dengan baru kita mulai dengan join yang lain. Free duluan, restrain belakangan. Dari kiri ke kanan, bingung kalau yang ini kan mau start dengan 2 atau mau start dengan 1. Oke, kita patok aja paling kiri anyway, join nomor 2. Ya udah, join nomor 2, apakah bisa bergerak translasi horizontal? Bisa. Apakah bisa bergerak translasi vertikal? Bisa. Apakah bisa berputar sudut? Bisa. Jadi 1, 2, 3. Udah selesai? Oke semua? Oke, Ibu. Nah, kemudian kita pindah ke join yang berikut, yang nomor apa? Yang dari kiri kan ya. Oh, ternyata di sini ketemu tumpuan jepit, sehingga ah, semuanya restrain, horizontal restrain, translasi vertikal restrain, nggak bisa putar sudut pula. Lewatin kan? Lewatin ke join nomor 3. Apakah dia bisa bergerak translasi horizontal, translasi yang ke arah sini? Kalau dia roll bisa, tapi di sini sendi nggak bisa. Bisa translasi vertikal nggak bisa. Dia cuma bisa berputar sudut. Jadi nomornya 4. Selesai semua join, kita pindah ke yang tadi kan 5, 6, 7, 8, 9. SKS, apakah ada pertanyaan? Kalau kurang jelas, saya jelaskan lagi. Tadi saya agak cepat karena saya pikir semua udah bisa. Gimana? Please jangan ini loh ya. Ini saya ngajar ngajar ini benar-benar terakhir sebelum minggu depan itu uh, bikin tugas. Nggak dijelasin kayak gini lagi. Jadi yang buat yang belum jelas, jangan sungkan-sungkan ya. Tuh. Yang di depan ini saya wanti-wanti banget. Karena saya nggak mau lihat ada salah di sini. Terus yang kedua, please ya, ini ada banyak miring-miring. Yang namanya SKS itu selalu cuman horizontal, vertikal, dan yang miring itu menunjukkan tegak lurus bidang. Saya nggak mau lihat ada 1 dan 2 yang miring-miring ngikutin member, ngikutin apa nggak jelas, nggak mau lihat. Kalau sampai ada yang miring-miring artinya nggak ngerti sebetulnya, nggak tahu datang dari mana, main gambar aja. Ya, nah, kalau saya ngomong begitu, ya karena selalu menemukan gitu ya, selalu menemukan yang aneh-aneh seperti itu. Udah gitu tapi habis itu benar pula gitu. Kalau 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 salah masih mending, benar kan saya jadi bingung. Benar tapi gambarnya kayak orang nggak ngerti gitu kan? Ya, oke. Sekali lagi, SKS sudah beres, semua oke? Oke ya, kalau nggak ada yang istilahnya bicara, saya anggap oke. Ya, jadi udah saya bilang ya, dari sini juga saya ulang sekali lagi, pemberian nomor SKS dari kiri ke kanan, translasi horizontal, translasi vertikal, rotasi tegak lurus bidang. Selesai satu join, baru pindah ke join berikut, free duluan, restrain, belakangan. Nah, habis itu kita bikin matriks kekakuan member. Ya, artinya Mas, matriks kekakuan member itu kita ngikut si biru ya, biru SKM ini sesuai dengan sumbu atau sistem koordinat member. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini boleh dimasukkan ke programmable kalkulator Anda, bukan barang baru karena yang EA per L datangnya dari seperti di waktu plain trust, sedangkan yang 12 EI, 6 EI ini seperti continuous beam. Hanya saja sekarang digabung menjadi 1, menjadi 6 kali 6, sehingga ada yang 0000 begitu. Ya, nah
Kalau ini sudah tahu, ini adalah sesuai sumbu member masing-masing. Jadi kita mesti bikin SM1 dan SM2 gitu. Ya, nah SM1 A-nya sama dengan A. Oke, fine. 500I per L kuadrat. Anggap ini suatu angka yang kamu masukkan ke rumus ini. Jadi yang sini berarti 500 I per L kuadrat dibagi L, LI-nya kan L ya di sini, EI-nya EI, LI-nya L, ketemu 500 EI per L pangkat 3. EI per L pangkat 3-nya dikeluarkan, begitu ya. 12 ini juga pokoknya dimasukin aja. Kalau yang berikutnya udah nggak ada A-nya lagi. Tinggal EI-nya masukin L, ya kebenaran. Berarti sudah tinggal 12, 6, 6, 4. Tinggal masukin seperti itu, EI per L pangkat 3-nya keluar. Ya, nah aslinya dia 6 kali 6 biru. Gitu. Ya, SM2 bagaimana? SM2 juga gitu, 6 kali 6 biru ngikutin SKM. Bedanya cuman di sini AI-nya 2A atau 2 kali 500 I per L kuadrat berarti 1000. EI-nya 2 EI, oke, 2 EI gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus ini sedemikian sehingga ini menjadi 1000 I per L pangkat 3 gitu loh. EI per L pangkat 3-nya di luar. Yang lain cuma 2 EI ini ya, cuma rumus ini dikali 2 ya. Gitu, cuma rumus ini dikali 2 karena L-nya tetap L gitu. Ya. Nah, ini jadinya SM2. Sampai membentuk SM1 dan SM2, apakah perlu saya beri contoh lebih jelas? Udah Oke, paham, Bu. masih ada yang mau diberi contoh lebih jelas? Perlu, Ibu. Perlu ya. Oke, bentar ya. Gini, ini aja ya. Yang ini kan kita punya EA, rumusnya gini kan, EAI per LI. Kalau kita lihat di atas, rumusnya adalah EAI per LI. Dan ada lagi 12, atau inilah 6 EI per L kuadrat ya. 6 EI dan 6 EI I per LI kuadrat. Itu kan ya. Nah, ini E, AI-nya itu 2A sama dengan 1000 I per L kuadrat. E kali 1000 I per L kuadrat dibagi LI-nya berapa? L. Ini sama dengan E 1000. Ini kan sama dengan 1000 E I per L pangkat 3 gitu. Ya, jadi LI-nya diganti L. Sorry, ini kan udah ada L kuadrat. Kalau ini memang L kuadrat dari angka ini. Ini AI, langsung ini AI. Ini AI. LI, ini L. Gitu. Ya, sehingga jadinya 1000 EI per L pangkat 3. Sekarang gimana yang 6 EII? Ya ini 6 EI-nya 2 EI. Oke, 2 EI per L-nya kebetulan L juga. Ya udah, L kuadrat sama dengan 12 EI per L kuadrat. Naik ke atas ya. Kita naik ke atas. Sorry, nggak usah. Ini 12 EI per L kuadrat. Kalau saya keluarin EI per L pangkat 3, berarti dia 12 L
kali di luarnya EI per L pangkat 3. Makanya di sini 12 L. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Atau ini masih kurang jelas? Nggak apa-apa, saya jelasin lagi. Siapa tadi yang tanya? Jelaskah? Jelas, Masih Ibu. oh, masih belum? Jelas, Ibu. Cukup jelas? Oke. Oke ya. Jadi pelan-pelan, jangan apa istilahnya, jangan grogi dulu melihat terutama yang A ya, terutama yang A, jangan grogi dulu melihat yang A ini. Pokoknya dia berapa A, 3A, 4A, kalikan aja dengan A yang diketahui gitu. Jadi ini anggap ini suatu angka AI. Ya udah sekarang AI-nya dikali ganti dengan angka itu gitu. Ya, L juga demikian, LI mau dia 2L, mau dia 0,8 L, mau berapa, ya digantikan aja. Di 0,8 kasih 0,8. Baru dihitung gitu ya. Semuanya udah pasti dibuat sehingga EI per L pangkat 3-nya baiknya ada di luar gitu. Ya, tentunya yang di dalamnya ada yang L, ada yang L pangkat 3 segala macam mesti kita sesuaikan. Oke, lanjut ya. Setelah matriks kekakuan member, kita mesti bikin rotation transformation matrix. Rumus ini juga pegangin aja. Tapi sebetulnya kita udah cari nih CX, CY dari yang tadi kan waktu kita bikin tabel gitu. Sebetulnya ini udah nyaris terbentuk, cuman nggak belum ketulis aja gitu yang namanya uh, matriksnya gitu ya. Udah tinggal dimasukin aja ini CX CY min CY CX 0001 ini yang untuk join yang J-nya istilahnya ini adalah transformation buat join yang K-nya. Udah dimasukin. Kenapa ini yang saya bikin cuman member nomor satu aja? Karena member nomor dua udah nggak ditransformasi karena dia horizontal, udah sesuai dengan sebuah struktur. Satu aja yang dibikin. Udah, RT satu. Gitu. Ya, nah, oh tadi mungkin saya ada sedikit uh, apa kelupaan nerangin di sini ya. Dengan CXCY itu hati-hati pakai XK min XJ itu pakai sistem koordinat sedemikian dengan 00 paling kiri, paling bawah. Paling kiri, paling bawah mana? Kalau join nomor satu, paling bawah tapi nggak paling kiri. Join nomor dua, paling kiri tapi nggak paling bawah. Jadi 00-nya di sini aja. Ini 00-nya. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Intinya dari kemarin saya bilang mau bikin nol-nolnya di mana juga boleh selama koordinat kita ada di kuadran satu. Ya daripada bikin nol-nolnya somewhere di sini, yang ke sini masih berapa, ke sana masih berapa ya, mending kita bikin seperti ini, begitu ya. Intinya semua koordinat kita ada di kuadran satu. Jadi nggak ada join yang nol nol Bu. Iya, nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Jadi kenapa tadi dia bisa join nomor 2 0 0,8 L, kan dia yang nomor 2 kan yang di atas ini kan ya 0 0,8 L. Join nomor 1 0,6 L 0. Itu karena nol-nolnya di luar situ gitu ya. Nomor 3 ya bisa lah ditinggal hitung ya L dengan 0,8 L. Gitu. Ya, maaf tadi saya ketinggalan karena semua juga berasa bisa atau nggak menyalak saya. Ya saya pikir emang udah bisa sih gitu ya. Cuma memang hati-hati ya gitu ya. Hati-hati biar bagaimana uh, jangan pernah ada koordinat yang negatif itu hancur semua, nggak jelas
rumusnya nggak bisa dipakai lah intinya begitu. Ya, oke. Nah, kalau sudah ketemu rotation transformation matriks ini, kita buat matriks kekakuan struktur sesuai sumbu struktur. Sesuai sumbu struktur. Ya, ada S-nya. Masukin ke rumus aja, di mana rotation transformation matrix pertama kali di transpose, baris jadi kolom, kolom jadi baris, kali SMI, kali RTI. Simpan SMI RTI menjadi matriks, katakanlah X atau P atau L, apa aja lah namain, terserah gitu ya. Tapi kita simpan buat dipakai nanti. Kemudian kalau SMS-nya sudah jadi SMS 1 dan SMS 2, ya, kita cari apa ya? eh, SKS yang mewakilinya gitu. Jadi kita balik ke sini. Member nomor 1, hati-hati, tadi saya pakai 21, betul ya? J-nya di 2, K-nya di 1, sehingga dia, saya akan masukkan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau tadi pakainya 1, 2, harus masukinnya 5, 6, 7, 1, 2, 3. Itu yang nggak boleh keliru. Ya, itu yang nggak boleh keliru, makanya J dan K harus dipegangin. Nih, saya pakai 21. Di duanya ada 1, 2, 3 kan? Jadi 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Gitu. Kalau yang member nomor 2, udah pasti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 9, 4. 1, 2, 3, 8, 9, 4. 1, 2, 3, 8, 9, 4. Kalau sudah ketemu begini, tinggal dibuat aja matriks kekakuan struktur. Oh, ini saya curang, bikinnya cuman tetap aja SFF dengan SRF belum dilengkapi, yang nggak apa-apa. Kalau ini, kalau saya pun waktu ujian juga saya nggak apa-apalah gitu, istilahnya ditanya tapi nggak dijawab urusan yang ini, kamu bikin 2 ini dulu, no problem, bahkan bikin 1 dulu malah, yang SFF saja gitu ya. Yang SRF boleh ditinggal karena SRF hanya untuk mencari reaksi peretakan. Kita masih bisa buat diagram momen lintang normal yang kita nggak bisa dalam mengecek kebenarannya gitu ya, tanpa SRF, tanpa reaksi peretakan. Oke, kalau sudah berarti kita bisa bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, tapi bikinnya cuma yang kolom aja gitu ya. Tinggal diisi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 SFF. Ya, SRF-nya 5, 6, 7, 8 dengan 1, 2, 3, 4. Kalau sudah selesai, tambahkan akibat per di diagonal. Selalu penambahannya di diagonal sesuai dengan SKS yang diwakili. Diagonal itu artinya di 1, 1 atau di 2, 2 atau di 3, 3 atau di 4, 4. Diagonalnya juga diagonal SFF loh ya, nggak diagonal sembarangan. Ya, hanya di diagonal SFF karena SFF itu diagonalnya. Ya, jadi kalau di sini 4L kuadrat, sini 4. Sini 12L, sini juga 12L. Sini 0, di sini juga 0 gitu. Jadi ada garis apa istilahnya? Gitu. Ada garis simetris pembagi simetrisnya gitu ya. Kalau nggak ketemu simetris pasti salah. Kalau ketemu simetris, diagonalnya belum tentu betul. Gitu. Tapi paling tidak kalau udah simetris, mendingan sedikit. Saya ulang lagi, berarti kalau ada per akan ditambahkan di diagonal sesuai SKS yang diwakili. Jadi di sini ada diagonal apa? Ada apa SKS apa? Balik ya SKS. Oke, yang per translasi SKS-nya 1, yang per rotasi SKS-nya 4. Ya sudah, berarti ditambahnya di 1, 1 dan di 4, 4 gitu. Ya, di 1, 1 ditambah, di 4, 4 ditambah,
Nah, kebetulan ini dosennya lagi rada kesian gitu ya, sama-sama angkanya 4 gitu. Ya, sama-sama angkanya bisa dijadikan 4 EI per L pangkat 3. Ini sorry, ini sebenarnya 4 EI per L doang. Ini ada L kuadratnya ya. Anyway, angkanya 4 sama 4. Kadang-kadang angkanya beda, 1, 2, 1, 4. Itu sering-sering pada keliru semua. Ada yang nambah 4-nya di tempat yang 2, yang nambah 2-nya di tempat yang 4. Ngaco-ngaco terus. Hati-hati kalau ada 2 pair pokoknya. Ya, intinya taruh di diagonal yang diwakili. Sudah. Sampai sini, ada pertanyaan? Atau saya perlu jelaskan apa lagi? Aman ya, nggak ada yang bertanya. Yang ya apa? Tapi saya tahu kayaknya sampai kemarin belum ada yang mengerjakan apa lagi kuliah yang sebelumnya. Kenapa? Karena saya lupa ngupload di Google Classroom, nggak ada yang tanya gitu ya. Berarti kan nggak ada yang berkepentingan gitu ya. Tolong apa yang sudah diberikan nanti dibuat kembali, kecuali apa selain nantinya juga ada soal tugas gitu ya. Kenapa? Karena biarpun ini cuma 2 member, tetap membutuhkan kecepatan juga. Ini ujiannya aja, slotnya aja, maksudnya schedule-nya aja 2 jam, nggak bisa diapa-apain lagi. Yang saya juga udah ngasih 2 jam gitu, udah nggak bisa, malah harusnya kan ngasihnya nggak sampai 2 jam supaya nggak nabrak ujian yang lain kan. Udah enggak, ini udah main bablas aja 2 jam full. Padahal disediainnya juga cuma 2 jam gitu, ya. Udah kenapa gitu ya karena rada rada mepet lah gitu ya rada bilang mepet juga enggak sih banyak yang selesai juga tapi harus latihan gitu loh baru bisa cepat mengerjakannya. Cepat itu kan juga nggak berarti cepat dan salah tapi cepat dan betul gitu ya. Oke, kalau sudah urusan strukturnya udah selesai. Mau dikasih beban apapun itu nggak ada pengaruhnya. Dari tadi kita nggak lihat beban kan, selalu memang direct stiffness method itu atau sorry, matrix method itu memang demikian gitu loh ya. Urus dulu strukturnya. Habis itu baru urus bebannya. Jadi kalau beban mau berubah-berubah, strukturnya tetap aja itu ya. Itu sebabnya secara konsep gitu ya, ini yang dipakai buat eh, analisis struktur gitu. Karena kalau yang cara-cara sebelumnya ngitungnya dari bebannya berubah lagi dari awal gitu. Kalau ini paling tidak enggak dari awal gitu ya dan bisa dikombinasi bebannya. Sekarang matriks beban ini mungkin kita nanti ujian kayak ginilah gitu ya. Jadi di satu member ada satu aja beban, satu member ada satu aja jenis beban ya. Jadi di sini beban terpusat di tengah, yang ini beban terbagi rata. Kita cari yang biru-biru dulu ya, kita cari yang biru-biru dulu. Sorry, ini dijepit-jepit karena portal bidang juga bisa menerima bending momen, bisa diminta diagram momen. Begitu diminta diagram momen, cara mencari matriks bebannya pasti dijepit-jepit, harus menimbulkan momen yang ditahan begitu ya di ujung-ujung member. Jadi kita kita jepit-jepit, kemudian kita cari yang sesuai dengan yang biru-biru itu, artinya yang sesuai dengan SKM. Kita cari semua gaya-gaya yang terjadi sesuai dengan SKM. Apa